Halo semuanya, perkenalkan saya Haikal S, mahasiswa semester 1 BINUS University, program studi S1 Computer Science. Pada kesempatan ini saya akan membahas Project Based Learning pada mata kuliah Character Building Pancasila yang telah saya laksanakan beberapa waktu yang lalu, yang berjudul Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Literasi dan Numerasi Universal di Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terkait dengan Sustainable Development Goals atau SDG yang keempat, yaitu Quality Education. Pendidikan berkualitas adalah salah satu tujuan utama dari SDG, khususnya pada target 2030 yang menekankan pentingnya literasi dan numerasi universal di tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila juga sangat relevan. Sila kelima yang menuntut terciptanya keadilan sosial mengharuskan kita untuk memastikan bahwa akses pendidikan harus merata dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan literasi dan numerasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, yaitu kualitas guru yang masih rendah, kemampuan siswa yang tidak merata, serta kesenjangan akses terhadap fasilitas pendidikan. Proyek ini berfokus pada dua rumusan masalah utama yang perlu dijawab. Pertama, apa saja tantangan utama dalam mewujudkan literasi dan numerasi universal di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia? Kedua, apa solusi efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi universal di jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia? Setelah melakukan observasi di Sekolah Dasar Negeri 040/11 Kota Limau Manis, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, saya mendapatkan beberapa temuan. Salah satu temuan penting dalam observasi saya di sekolah tersebut adalah tidak tersedianya ruang perpustakaan di sekolah tersebut. Selain itu, saya juga menemukan bahwa buku-buku yang tersedia di sekolah sebagian besar adalah buku-buku lama yang disimpan di ruang guru, dan buku-buku tersebut tidak dapat diakses oleh siswa secara bebas. Kemudian, saya menemukan bahwa siswa di sekolah tersebut harus berbagi buku cetak dengan teman sebangkunya. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk belajar di rumah, karena buku harus digunakan secara bergantian. Kadang hal ini juga menyebabkan pertengkaran antar siswa. Selain masalah keterbatasan buku, saya juga menemukan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut cenderung kurang menarik bagi siswa. Selama wawancara dengan salah satu siswi, ia mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang monoton membuatnya merasa cepat bosan dan membuatnya kurang tertarik untuk terlibat aktif dalam kelas. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan literasi dan numerasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu menyediakan fasilitas perpustakaan yang memadai di sekolah, agar siswa bisa mengakses buku dengan mudah. Kedua, sekolah dan pemerintah harus memastikan ketersediaan buku yang cukup dan bahan bacaan yang menarik untuk meningkatkan minat baca siswa dan mendukung pembelajaran. Ketiga, guru perlu mengikuti pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka, terutama dalam menerapkan metode yang lebih menarik dan efektif dalam mengajarkan literasi dan numerasi. Yang keempat, sekolah harus mengadakan program khusus yang berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi, seperti klub membaca atau kegiatan berhitung yang menyenangkan. Ada banyak pengalaman baru dan pelajaran berharga yang saya dapat setelah melaksanakan proyek ini. Dari proyek ini, saya belajar melakukan analisa terhadap akar masalah terkait literasi dan numerasi, melalui observasi langsung serta wawancara dengan guru, siswa, dan orang tua siswa. Selanjutnya, saya belajar berpikir secara kreatif untuk merancang solusi yang inovatif, yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada.
Kemudian, saya juga belajar berkolaborasi dengan pihak Sekolah Dasar Negeri 040 per 11 Kota Lima Manis dan orang tua siswa untuk lebih memahami kebutuhan real yang ada di lapangan. Kolaborasi ini membantu saya menciptakan solusi yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi yang ada. Terakhir, melalui proyek ini, saya semakin menyadari ketimpangan fasilitas pendidikan yang terjadi. Dan saya juga semakin memahami bahwa peningkatan akses kualitas pendidikan, saya juga semakin memahami bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan adalah hal yang sangat penting. Sekian untuk kesempatan pada kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.